Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Ji kaget dan segera mengeluarkan Vermilion Bird Saber untuk memblokir di depannya. Ujung tajam pedang menembus domain tersebut. Di saat yang sama tubuhnya sedikit menyusut, siap menyerang dan bertahan. Namun, Yuan Ao adalah seorang pembunuh terkemuka. Begitu dia bergerak, itu adalah serangan yang menggelegar. Dengan sekilas sosoknya, dia benar-benar menghilang, bersembunyi di udara tipis. Tang Ji menjadi pucat karena ketakutan. Pedang burung Vermilion menari dan membentuk garis di sekeliling tubuhnya untuk melindungi dari serangan diam-diam Yuan Ao. Hei, tidak ada gunanya. Tawa dingin Yuan Ao terdengar dari belakang. Tang Ji berbalik kaget dan menebas dengan pedangnya. Ia merasakan ruas tangannya disentuh oleh sebuah jari. Seluruh lengannya menjadi mati rasa, dan Vermilion Bird Saber jatuh dari tangannya. Untuk bisa mendapatkan artefak mendalam peringkat ke-9, perjalanan ini tidak sia-sia. Esensi mendalam yang hilang juga merupakan keuntungan besar. Tang Ji sangat terkejut hingga pandangannya kabur. Dia hanya melihat beberapa bayangan di udara, dan Yuan Ao melarikan diri dengan pedang burung Vermilion miliknya. Seluruh proses hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Dia bahkan tidak bisa melihat pergerakan lawannya dan kehilangan pedang berharganya. Istana Dewa Kematian memang merupakan organisasi pembunuh nomor 1 di dunia. Wajah Tang Ji langsung memucat. Kehilangan Vermilion Bird Saber tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi kekuatannya. Pada saat ini, ketiga iblis besar sedang menyegel ruang inti pohon dewa dan tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Di kejauhan, sosok Yuan Ao dengan cepat berubah menjadi titik kecil dan hampir menghilang dari pandangan. Namun, yang mengejutkan Tang Ji, bukan saja titik itu tidak hilang, tapi malah menjadi semakin besar. Apa yang sedang terjadi? Dia kembali lagi? Tang Ji tercengang. Dia melihat tubuh Yuan Ao tanpa sadar terbang di udara. Matanya dipenuhi ketakutan dan kemarahan saat dia jatuh ke tanah dengan luka serius. Sesosok dengan ekspresi dingin muncul. Dia memegang Vermilion Bird Saber di tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah di udara. Tidak ada apapun di bawah bahu kanannya. Feng Yi. Tang Ji berteriak kaget. Dia melihat lengan Feng Yi yang terputus dan tidak mengerti siapa yang bisa memotong lengannya. Feng Yi mengabaikan Yuan Ao yang tergeletak di tanah dan menatap dingin ke arah Yu dan yang lainnya. Dalam sekejap, dia berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, "Saya memasuki gunung harta karun. Bagaimana saya bisa kembali dengan tangan kosong? Biarpun aku tidak bisa mendapatkan Bahtera Nuh, mendapatkan beberapa persenjataan mendalam, peringkat 9 juga cukup bagus." Ada kilatan cahaya di tangannya dan Vermilion Bird Saber disimpan. Dia memandang dengan rakus pada artefak mendalam, tingkat ke-9 milik Yu dan 2 lainnya, yang bersinar di udara. Di bawah keheranan semua orang yang hadir, dia membubung ke langit dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengarah ke 3 senjata mendalam tingkat ke-9, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Cahaya ganas muncul di mata Yu saat dia menatap Feng Yi dengan marah. Energi mentalnya berdesir dan dia menghilang. Dia berteleportasi di depan Feng Yi dan meninju. Ketiganya hanya memiliki kemampuan Grandmaster seni bela diri. Mereka sepenuhnya mengandalkan kekuatan senjata tingkat terdalam mereka untuk menyegel ruang inti pohon ilahi. Jika diambil, inti pohon ilahi pasti akan terlepas dari segelnya. Jika itu terjadi, semua usaha mereka akan sia-sia. "Kamu ingin menghentikanku dengan kekuatan seekor semut?" Feng Yi mencibir dengan nada menghina. Dia memadatkan Kaisar Qi ke telapak tangannya dan menyerang. Kekuatan yang mendominasi secara langsung menghancurkan energi tinju Yu dan mendarat di tubuhnya, membuatnya terbang. Meskipun dia saat ini terluka, dia bukanlah seseorang yang hanya bisa dilawan oleh Grandmaster seni bela diri. Jika bukan karena tubuh fisik Yu yang sangat kuat, dia pasti sudah lama berubah menjadi debu oleh telapak tangan ini. Meski begitu, tubuh fisiknya masih terluka parah. Dia jatuh jauh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah, terbang turun dari langit. Kelima jarinya berulang kali memukul jenderang perang. Gelombang energi suara menerobos udara dan melesat ke arah tubuh Feng Yi. Pada saat ini, bentuk iblisnya menjadi semakin kuat.
Tubuhnya telah lama tumbuh berkali-kali lebih besar. Saat dia mengangkat tangannya, dia juga memiliki kekuatan yang besar. Feng Yi mengerutkan alisnya. Cincin penjinak binatang 5 elemen terbang dari tangannya dan membentuk lingkaran besar di udara. Kelima Raja Tikus berlari mengelilingi lingkaran dan memancarkan kekuatan 5 elemen, membentuk penghalang pertahanan yang memblokir gelombang suara. Ekspresi Li berubah. Drum besar itu tiba-tiba mengembang tanpa batas. Dalam sekejap, dia berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, "Saya memasuki Gunung Harta Karun. Bagaimana saya bisa kembali dengan tangan kosong? Biarpun aku tidak bisa mendapatkan Bahtera Nuh, mendapatkan beberapa persenjataan mendalam peringkat 9 juga cukup bagus." Ada kilatan cahaya di tangannya, dan Vermilion Bird Saber disimpan. Dia memandang dengan rakus pada artefak mendalam tingkat ke-9 milik Yu dan 2 lainnya, yang bersinar di udara. Di bawah keheranan semua orang yang hadir, dia membubung ke langit dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengarah ke 3 senjata. Mendalam tingkat ke-9, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Cahaya ganas muncul di mata Yu saat dia menatap Feng Yi dengan marah. Energi mentalnya berdesir dan dia menghilang. Dia berteleportasi di depan Feng Yi dan meninju. Ketiganya hanya memiliki kemampuan Grandmaster seni bela diri. Mereka sepenuhnya mengandalkan kekuatan senjata, tingkat terdalam mereka, untuk menyegel ruang inti pohon ilahi. Jika diambil, inti pohon ilahi pasti akan terlepas dari segelnya. Jika itu terjadi, semua usaha mereka akan sia-sia. "Kamu ingin menghentikanku dengan kekuatan seekor semut?" Feng Yi mencibir dengan nada menghina. Dia memadatkan Kaisar Qi ke telapak tangannya dan menyerang. Kekuatan yang mendominasi secara langsung menghancurkan energi tinju Yu dan mendarat di tubuhnya, membuatnya terbang. Meskipun dia saat ini terluka, dia bukanlah seseorang yang hanya bisa dilawan oleh Grandmaster seni bela diri. Jika bukan karena tubuh fisik Yu yang sangat kuat, dia pasti sudah lama berubah menjadi debu oleh telapak tangan ini. Meski begitu, tubuh fisiknya masih terluka parah. Dia jatuh jauh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Li terbang turun dari langit. Kelima jarinya berulang kali memukul genderang perang. Gelombang energi suara menerobos udara dan melesat ke arah tubuh Feng Yi. Pada saat ini bentuk iblisnya menjadi semakin kuat. Tubuhnya telah lama tumbuh berkali-kali lebih besar. Saat dia mengangkat tangannya, dia juga memiliki kekuatan yang besar. Feng Yi mengerutkan alisnya. Cincin penjinak binatang, 5 elemen terbang dari tangannya dan membentuk lingkaran besar di udara. Kelima, Raja Tikus berlari mengelilingi lingkaran dan memancarkan kekuatan 5 elemen, membentuk penghalang pertahanan yang memblokir gelombang suara. Ekspresi Li berubah. Drum besar itu tiba-tiba mengembang tanpa batas. Itu sebesar gunung dan ditekan dengan keras. Dalam sekejap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Pada saat kritis ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Bahkan jika senjata tingkat terdalamnya dihancurkan, dia harus memastikan bahwa dia bisa mendapatkan kekuatan inti dari pohon cemara abadi. Feng Yi akhirnya tergerak. Senjata tingkat mendalam dari gendang perang 9, menekan cincin penjinak binatang 5 elemen miliknya. Kelima Raja Tikus mulai menunjukkan ekspresi kesakitan dan kecepatan lari mereka berangsur-angsur menurun. Cincin penjinak binatang 5 elemen miliknya hanyalah senjata tingkat mendalam kuasi 9. Jika mereka bertabrakan dengan paksa, kemungkinan besar mereka akan hancur total. Feng Yi meraih dengan kelima jarinya. Beast Taming Rings dengan cepat menyusut, berubah menjadi bentuk gelang dan mendarat di pergelangan tangan kirinya. Kemudian, dia mengepalkan kelima jarinya dengan erat dan mengepalkan telapak tangannya. Gelombang energi menyebar dari ujung tinjunya secara melingkar. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menghantamkannya ke arah drum besar yang menekannya. Kekuatan Kaisar Qi Jiutian tak tertandingi, gemuruh. Gendang perang 9 Li bergetar keras. Kekuatan gelombang suara yang menindas tiba-tiba berganti-ganti antara panjang dan pendek. Mereka menyebar ke segala arah dengan frekuensi yang sangat tidak teratur, menembus gendang telinga semua orang. Dengan sangat cepat,
Darah menyembur keluar, dan kedua telinga menjadi tuli untuk sementara waktu. Ruang itu juga bergetar di bawah gelombang suara yang kuat, terdistorsi dengan sangat hebat. Pfft. Feng Yi adalah yang paling dekat dengan jenderang perang, jadi serangan balik dari gelombang suara juga paling kuat. Dia segera mengeluarkan seteguk darah. Dengan luka-luka yang menumpuk di atas luka-luka, dia secara bertahap merasa bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Untungnya Li telah mengeluarkan banyak kekuatan saat bertarung melawan Little King. Kendalinya atas genderang perang 9 Li juga berada di ujung tambatannya. Kaisar Qi menembus drum dan mengirimnya terbang. Meskipun dia dalam wujud manusia, dia tetap terlempar karena pukulan tersebut dan jatuh ke tanah seperti hujan. Dan genderang perang pegunungan juga kehilangan kendali dan dengan cepat menyusut. Feng Yi panik dan mengulurkan tangan untuk mengambil genderang perang. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Genderang perang tampaknya sangat cerdas. Setelah kehilangan kendali, itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya. Dan kembali ke pinggang Li. Tubuh asli Li terluka dan berangsur-angsur kembali ke bentuk manusia. Namun, seluruh tubuhnya pucat dan vitalitasnya hilang sama sekali. Dia tidak punya kekuatan lagi. Aku akan menanganimu nanti. Feng Yi mendengus dingin. Dia tidak takut bebek matang keluar. Dia langsung mengambil 3 senjata tingkat mendalam di formasi surga bumi. Bagaimanapun juga, genderang perang adalah senjata tingkat mendalam gelombang suara. Baginya, senjata itu tidak semenarik ketiga senjata sebenarnya tersebut. Suara mendesing, pedang cahaya ekor, di formasi surga bumi telah kehilangan kendali atas hujan untuk waktu yang lama. Akhirnya, ia terbang keluar dari formasi dan secara otomatis menemukan tuannya dan menyerang saat hujan. Sayap meraung keras. Matanya meledak dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dia berteriak, "Fu, tunggu sebentar. Aku akan membunuh orang ini dulu." 10 jarinya bergerak dan pedang di jarinya terbang kembali. 10 jarinya memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia tidak terlalu peduli lagi. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya pada senjata tingkat mendalam dan langsung meledak. Ruang itu langsung terkoyak oleh puluhan retakan. Tebasan kacau yang tak terhitung jumlahnya muncul, padat saat terbang menuju langit. Feng Yi kaget. Dia tahu bahwa iblis-iblis besar ini semuanya aneh. Budidaya mereka adalah sampah. Tetapi kecakapan bertarung mereka sangat kuat. Dia mengepalkan tangan kirinya dan cincin penjinak binatang 5 elemen meninggalkan tubuhnya. Penghalang 5 warna menyelimuti dirinya dan menahan celah spasial yang menutupi langit. Itu terus-menerus mengoyak ruang di sekitarnya. Penghalang itu juga terkoyak oleh tekanan spiritual dan akan hancur kapan saja. Begitu Wing bergerak, hanya Fu yang tersisa untuk menopang segelnya. Dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam War Axe of Clamor, ingin menekan ruang inti. Namun dia merasakan tekanan yang sangat besar. Gelombang energi datang dari kapak perang, menandakan bahwa segelnya akan segera pecah. "Hai, sebenarnya ada seseorang di ruangan ini." Fu terkejut. Dia merasakan kekuatan yang sangat sombong keluar dari ruang inti. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menahannya. Kapak perang juga dikirim terbang. Dia juga terpengaruh oleh kekuatan yang dahsyat itu. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang puluhan meter jauhnya. Haha, dia akhirnya keluar. Setelah segelnya dibuka, terdengar suara tawa yang keras. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar. Meski dalam keadaan menyesal, wajahnya dipenuhi kegembiraan setelah selamat dari bencana. Saat dia bergegas keluar, angin tinju yang sangat kuat mengikuti. Ia menembus lapisan udara dan mengeluarkan ledakan dahsyat, berniat membunuhnya. Orang itu berbalik dan dengan santai menebas dengan pedang selebar papan kuci. Pedang Qi menebas energi, tinju dan energi besar meledak. Bahkan Wing dan Feng Yi yang berada di samping merasakan riaknya. Keduanya terlempar sejauh puluhan meter. Puncak kehormatan bela diri,
Jantung Feng Yi melonjak. Dia melihat orang yang berdiri di udara dan segera mengenalinya sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran badai petir, Chen Chuanju. Sekarang dia terluka parah, bahkan martial honor puncak tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, rasa takut tumbuh di hatinya, dan dia tidak berani bergerak sembarangan di udara. Jauh di atas langit, ekspresi Shang berubah drastis. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuh besarnya sedikit bergetar. Qing kecil masih menunduk dengan dingin tanpa emosi apapun. Setelah Chen Chuanju mengayunkan pedangnya, dia langsung tertawa dan berkata, "Haha, Kaisar Muda. Hao Lian, meskipun saya tidak dapat membunuhmu hari ini, saya dapat menghentikan Anda dari memadatkan hukum dan mengumpulkan Ki Kaisar. Jika Anda gagal kali ini, iblis dalam diri Anda akan tumbuh dan akan sangat sulit bagi Anda untuk maju di masa depan." Jantung Feng Yi tiba-tiba bergetar. Dia sangat terkejut dan berpikir, Kaisar Muda. Hao Lian sebenarnya sedang memadatkan Qi Kaisar di ruang inti. Namun, sepertinya Chen Chuanju telah memotongnya. Tidak apa-apa. Kalau tidak, bahkan aku harus menekannya jika aku bertemu dengannya. Di alam Jiutian ini, satu lebih banyak lebih baik daripada lebih sedikit. Tidak ada suara yang keluar dari dalam ruangan. Hanya kegelapan yang perlahan menyebar, dan kedua ruang itu menyatu sepenuhnya. Sebuah pohon kecil dari pohon ilahi muncul dan mendarat di tanah. Mata iblis besar dipenuhi dengan keengganan dan kebencian. Namun, selain Wing, semua orang terluka parah dan tidak punya tenaga tersisa untuk menyegelnya. Pohon muda itu mendarat di tanah dan segera berakar. Dedaunan subur di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi energi spiritual. Seolah-olah seluruh hutan telah diberi kesempatan hidup baru. Pohon muda itu juga tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, menjadi semakin kuat. Setiap orang merasakan perasaan menyegarkan di hati mereka. Setiap nafas yang mereka hirup membawa manfaat yang besar. Segala jenis cedera dan kehilangan energi berangsur pulih pada saat ini. Pada saat itu, sesosok tubuh kekar muncul di samping pohon ilahi. Mengabaikan semua yang terjadi di hadapannya, dia duduk di udara dan membentuk segel fajra dengan kedua tangannya, membentuk penghalang pertahanan di sekelilingnya. Kemudian, dia memasuki kondisi meditasi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, guys.